Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sesuatu memiliki jiwa, dan setiap jiwa memiliki sifatnya masing-masing. Yuk, bahas soal demit. Omong-omong kobot, kita bahas sisi lain dedemit dan fungsinya masing-masing. Mungkin sebagian dari kawan-kawan belum tahu membedakan atau belum tahu fungsi gunane dedemit. Semua dedemit ada, pasti ada gunane. Yuk, malam ini kita kupas tuntas. Pertama kita ngegosip tentang pocong. Entah apa yang merasukiku sehingga malam itu saat pulang dari menonton video pada zaman dahulu entah tahun 97/98 kurang lebih, dicegat pocong pawai, banyak segerombol, biasa di desaku keramat bukan keramat masih agak gelap karena sebagian masih belum kebagian penerangan, listrik masih belum merata masih setengah dari desa. Jalan-jalan masih gelap padahal kanan kirinya masih banyak pohon-pohon dan bambu-bambu lumayan seru dan seram. Kala itu kita pulang setelah jam 1 malam bertiga kita pulang, sekampung, se-RT maksudnya. Aku bersama dua temanku Madi dan Sarno. Karena sepi di samping sudah malam banget. Dulu jalan di kampung belum rabat beton cor tapi masih berupa batu padas keras bukan yang padas tanah lembek dak di atasnya ditabur wedi, pasir sungai yang besar-besar kalau ada sepeda atau motor lalu nikung tapi nggak ngerem atau mengurangi kecepatan pasti terperosok karena licin pasir wedi tadi. Jadi lokasinya begini arah ke barat di sisi selatan itu perkampungan menghadap selatan dan di belakang kampung sepanjang sungai segerombol bambu-bambu baru sungai jajar kira-kira lebarnya 9 meter ke dalam paling 4 meter lalu tanggul jalan penghubung antara kecamatan Karangraying Mojoagung ke Pengkol Purwodadi lagi 4 meter kemudian sungai Pleni lebar sekitar 12 meter ke dalam 4 meter juga lalu tanggul lagi. Jalan kecil ada waduk pintu air lalu samping tanggul laangan sepak bola nyambung sekolahan SD dan balai desa keramat dan tempat posyandu, PAUD taman kanak-kanak dan lain-lainnya. Pas lagi jalan di jembatan pertama tiba-tiba Sarno menghentikan langkah kita aku dan Madi. Stop please, Sarno maaf. Maaf, Bari sempat nulis. Sarno menunjuk ke arah pintu air dan ketika kita sama-sama melihat ke arah pintu air. Kita langsung kaget. Kaget bukan karena melihat orang pacaran telanjang di situ tapi aku kaget melihat pemandangan yang tidak umum. Ada sosok putih-putih berdiri di beton lantai pintu air. Ada 3 sosok putih sedang duduk di atas roda pintu air. Duduk di atas kemudi untuk membuka tutup gerbang air paham yang aku maksud dan memang di pintu air itu ada 3 kemudi dan semuanya diduduki sosok putih tapi tidak seperti di gambar juga karena di pintu air di desaku ada dak beton di atasnya. Jadi waktu itu Madi mengajak kabur katanya takut. Madi takut karena mitos yang berkembang kalau ketemu pocong yang paling bahaya kalau diludahin. Bau ludahnya sih ke bawah sampai mati baru saja ngomong tapi Madi lari duluan sambil berteriak. Lari blis, Madi teriak sambil berlari ada anehnya padahal kalau lari ke arah kita pulang yang kita lari tapi mendekati para pocong itu karena jalannya memang berbelok dan tepat di samping para pocong itu. Madi nggak peduli masih tetap lari sedangkan aku sama Sarno. Justru jongkok di belakang bak beton di pinggir jembatan biasanya kan ada yang tinggi dan gunanya but duduk atau pelindung biar orang tidak bablas masuk ke sungai. Kita berdua jongkok di situ dan agak beberapa lama terdengar suara. Suara seperti orang menghela nafas yang tertahan. Kita kan merunduk sambil jongkok tapi tidak merem Sarno mengajakku untuk lari tapi berbalik arah tapi aku nggak mau paling lama biasanya penampakan hanya sebentar saja dan biasanya begitu tuh. Mosok penampakan berjam-jam agak beberapa lama dan suara kik-kik terdengar sangat dekat tiba-tiba ada suara. Aku cekik. Suara dekat dan mungkin sangat dekat seperti di atas kita spontan saja kita barengan mendongak ke atas dan kita berteriak barengan. Pocong, tepat di atas bak beton terbaring sosok pocong dan lumayan panjang pocong itu dan kepalanya tepat di depan kami berdua. Cekik. Suara pocong pelak berat dan sangat menakutkan. Pocong dengan wajah manusia masih dengan kapas di hidungnya saking takutnya aku spontan mencekik leher pocong itu. Krek, modar kowe, teriakku dengan posisi mencengkeram lehernya sambil berteriak aku memalingkan wajah. Takut dia nyembur, gobloke aku ora cekik. Enki mok cekik tekak tapi aku butuh minum. Ucap pocong, suaranya wanita dan yang aku cekik wanita. Sontak saja aku dorong dan biur, pocong jatuh ke sungai bukannya lari ketakuran justru aku memutar berjalan menghampiri para pocong yang sedang di pintu air. Suasana malam sepi hanya terdengar deburan air dari pintu air yang dirapatkan setengah. Hei pocong!
Lagi ngapain sih di sini? Aku bertanya dengan nada yang agak keras. Ninis menikmati malam yang terang dengan cahaya rembulan. Jawab pocong, ya, di kegelapan malam tidaklah gelap seperti yang kalian lihat atau bayangkan, walau tanpa cahaya lampu penerangan jalan, tapi bumi alam menyimpan cahaya sing untuk dipendarkan di malam hari. Ninis adalah di mana beberapa orang ngobrol sambil mencari angin malam. Sama kayak pocong-pocong itu, Ninis ning waduk pintu air. Niatnya nggak mengganggu aku dengan dua temanku, tapi kita pas dalam keadaan yang baik dan power yang kuat sehingga merek mampu wujud di depan kita. Tergantung orangnya juga sih, ada yang melihat penampakan hanya beberapa menit, berapa detik, dan hanya sekilas bayangan atau bayangan yang memanipulasi bentuk dan didorong rasa takut, makanya semua terwujud menjadi bayangan atau penampakan. Aku kemudian mendekati, tapi tidak dekat banget, takut juga diludahin. Masih dengan jarak beberapa meter aku berteriak, "Kamu bukan pocongan asli Deskuto," teriakku. "Bukan. Aku dari desa sebelah selatan. Aku dari desa timur. Aku utara. Aku asli sini. Aku kenal kamu. Kamu anaknya Narkotu," balas salah satu pocong. "Lolah kenal bapakku." Jelas terlihat dari muka-mukanya kalau para pocong itu bukan dari desa keramat. Tapi salah satunya kenal bapakku, tapi aku tidak paham siapa pocong tersebut. Sarno masih menunggu dari jarak agak jauh. "Kalau Ninis jangan di sini, tapi sana yang jauh dari perkampungan," kataku, tapi para pocong hanya goyang-goyang kecil seolah tidak peduli dengan ucapanku. "Sebenarnya kami lelah bekerja saja. Kami hanya mencari angin segar di sini. Dan kami tidak mengganggu, kalau toh tadi temanku iseng nakuti kamu. Itu hanya bercanda saja. Dia itu baru jadi pocong malah langsung dipekerjakan," jawabnya. Aku tertawa mendengar jawaban salah satu pocong. "Mosok kerja? Kerja apa, Cong? Kerja apa? Aku wae nganggur kok, lulus SD arep kerjo yo paling banter kerjo bangunan," jawabku. "Ngeceik. Aku yo kerjo," jawab satu pocong lagi. Aku penasaran dengan ucapan para pocong, kayaknya menarik untuk aku ketahui. Lebih mendekat beberapa langkah, tapi para pocong bergerak mundur sedikit. Sepertinya mereka takut. Setelah aku katakan aku hanya pengen tahu cara kerja mereka dan mereka paham, lalu diam di tempat mereka. Ada yang berdiri, ada yang nyender di kolom beton, ada yang duduk di lantai dan kakinya digantungkan ke bawah lalu diayun-ayunkan. Ada satu yang duduk di atas dekat dengan roda pembuka pintu air. "Jenengmu sopo, Mbah? Tugasmu opo?" tanyaku. "Aku Wakiman. Aku seko deso bangeten, aku wes suwe matine, wes zaman Belanda iseh ning kene. Aku melu berjuang, aku melu perang. Kono daerah Grobogan tekan berarti. Blora wes ta yak artin injak-injak, aku ambien dadi cucuk lampah nek perang," cerita pocong yang duduk santuy di lantai. "Cucuk lampah lah kayak nikahan," jawabku. Belum juga selesai kita ngobrol, tiba-tiba terdengar tangisan bayi. Tangisan bayi yang keras seolah bayi sedang kesakitan atau gimana entah. Arahnya sih dari pohon beringin besar Yua di perempatan jalan di samping irigasi kecil. Oe. Awalnya biasa aku nggak peduli, jelas malam-malam begitulah kok ada suara bayi di tegungan di tempat sepi, dan itu belakangan dan pejangan dengan sungai-sungai lalu sawah-sawah. Jelas bayi setan. Pikirku, lama-lama tangisan semakin menjadi-jadi. Aku lihat Sarno wes lari terbirit-birit menjauh ke arah selatan ke kampung. Aku lihat para pocong lah malah hilang satu persatu. Ada yang terakhir pocong yang duduk di lantai meminta tolong kepadaku. "Tolong tendang aku." Aku masih diam lalu pocong meminta lagi. "Tendang aku, blok goblok." "Tendang." Pancal gegerku. "Tendang punggungku." Pocong marah. Nggak pakai lama aku menuruti permintaannya. Aku tendang punggungnya. Ding. Bunyi keras tendangan kakiku mengenai punggungnya dan biur. "Makasih," pocong berteriak sambil gelagapan di dalam air dan hanyut mengikuti arus air. Suara tangisan bayi makin kencang dan aku sendirian di waduk. Dak-dik-duksir jantungku seolah mau lari. Tapi penasaranku dan rasa takutku naik turun. "Asui bayi ne sopo bengi-bengi nangis nok kene. Wah, kalau bayi beneran gimana?" pikirku. Aku makin dekat dan terdengar jelas suara tangisan makin kencang. Begitu aku sampai dan kaget seketika ada bayi telentang nangis, terlihat tangan dan kakinya bergerak-gerak. Bayi itu terletak di atas talut yang halus dan terlihat juga sosok wanita berbaju putih sedang berdiri di tengah irigasi sambil membungkuk membelakangiku, sedangkan bayi di sampingnya di atas talut sambil menangis. "Goblok. Anak nangis kejer gitu malah kamu cuek nyuci. Utekmu kipiehah. Anak sama cucian kamu berat nyucinya, dasar goblok."
bentakku dari kejauhan sambil berjalan mendekat. Sosok itu masih cuek tidak menoleh dan seolah tidak mempedulikanku. "Wue budek ya kamu," bentakku lagi dan jarakku sangat dekat dengan sosok itu. Tinggal selangkah aku gapai bayi itu. Tiba-tiba sosok wanita itu langsung mengambil bayi itu dan melihatku dengan melotot mata hendak keluar dari tempatnya. "Janco malah melotot. Dibilangin kok malah marah," bentakku sambil memukul kepalanya. "Letak, matamu kui. Ben nyapo anak-anakku dewe. Apa urusanmu?" jawabnya dengan mata masih melotot menyeramkan. "Kamu jangan marah-marah nanti kamu cepat tua," jawabku dengan menadakan suara. Tiba-tiba sosok itu melayang terbang ke arah pohon ringin sambil menertawakanku. "Hihi," hinggap di cabang agak besar dan lalu tiduran seolah-olah sedang menidurkan anaknya. Suara tangisan masih terdengar tapi agak pelan tidak ngegas kayak semula. Dan lama-lama terdiam. "Gotri legendri Nogosari. Ririwul awal-awul jada mentul. Tolen olen-olen jada mantan ti, tenana besuk gede dadi asu. Supodom bakul enak bakul sedeng, deng. Dengklok engklak engklok koyo kodok bongkek, kek. Keteke engklek menengo anakku turwo ono kebo giro. Kebo bule, li." Nyanyian sang ibu menidurkan anaknya. "Dadi asu, celetukku, asu matamu. Dia, ok malah matak-matak ke. Sualan lu," teriakku sambil mencari benda untuk kulempar dan baru dapat belum sempat aku lempar tapi ibu dan bayinya sudah menghilang entah kemana. Pertanyaannya, pernahkah kamu melihat Mbak Kun atau Mbak Kun bersama anaknya? Monggo kita ngobrol, sendirian, lewat sekolahan katanya angker. Mau muter tapi jauh. Jalan pintas harus lewat pekarangan warga. Entar dikira orang jahat atau mau maling. Terdim sambil berpikir, "Achehaha ora nek wong moder diuntal demit," pikirku lalu berjalan melanjutkan perjalanan lewat tanggul irigasi. Jalan yang kutempuh harus melewati sepanjang lapangan lalu sekolahan, kebonan kosong dan kemudian baru rumah-rumah warga. Apalagi tempat praktek Bubi dan Sumini yang beberapa hari yang lalu ada korban kecelakaan dirawat di tempat praktek itu dan meninggal dunia karena parahnya luka. Nekat saja ku berjalan baru dapat setengah lapangan. Terdengar suar, bluk, bluk, bluk. Seperti orang hendak menjemur baju tapi dikibaskan terlebih dahulu. Suara itu tepat di lapangan yang terhalang tembok setengah badan. Dan ketika tepat di gerbang masuk ke lapangan tepat melihat ke arah gawang sepak bola, di sana terlihat sesosok manusia sedang mengibaskan baju yang hendak dijemur di salah satu tiang gawang yang diikat tali lalu ditarik dan diikat ke tiang gawang satunya. Aku lihat sosok manusia biasa jadi aku nggak begitu takut karena biasanya di situ suka ada orang kurang waras atau pengemis yang kemalaman. Sosok itu tidak terlihat wajahnya karena si sedang membelakangi agak nyamping. Tapi terlihat jelas warna kaosnya merah celana hitam. "Kok pulang sendirian? Nggak takut hantu?" Suara sosok itu tiba-tiba dan membuatku kaget. Takut karena suara itu seperti suara manusia dan aku tidak merinding. Maka aku melangkah menuju lapangan dan setelah selangkah melewati gerbang lapangan sosok itu menghampiri. "Aku ada sesuatu buatmu," ucapnya sambil mengulurkan dan jarinya menggenggam sesuatu lalu tanganku dipegangnya diarahkan untuk menerima sesuatu yang akan diberikan. Setelah aku terima di telapak tanganku, "Apa ini?" tanyaku. "Hungkwe," jawabnya cepat tapi hidungku mencium bau kurang sedap. "Slening-slening koyok ambune telek," batinku. "Mosok ager-ager ngene?" tanyaku nggak percaya. Bau telek berubah menjadi bau kotoran manusia. Makin nyengat dan semakin tajam aromanya. Aku dekatkan pemberian sosok itu dan dekat sekali ke hidungku. Bau kotoran makin nyengat tajam. "Asu, iki tai. Iyo tai iki," teriakku sambil sekali mendekatkan pemberian sosok itu. Sosok itu masih terlihat masih diam dengan kepura-puraan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Pluwok, suara tanganku yang memegangi tai yang kutepokkan ke kepala bagian belakang dari sosok itu. "Nyo aku raksudi kamu kasih-kasih," ucapku sambil menepukkan tangan yang berisi tai namun sosok itu diam saja masih membelakangi aku. Dan begitu menoleh wajahnya sudah berubah menyeramkan dengan kedua mata berlubang hitam dan mulut nu melebar sampai ke pipi dan terdengar klutak-klutak. Suara benturan dari kedua rahang. Tapi ku masih sempat melihat tangan dari sosok itu membawa sebuah daun kalau dari bentuknya seperti daun talas keladi berukuran sedang dan di tengah daun ada sesuatu. Mungkin isi tapi bau menyengat masih tercium. Dan tangan kanan mengambil apa yang ada di daun talas itu. Seperti makan sesuatu.
Karena aku pikir mutitnya klutak-klutak seperti mengunyah sedang tangan kirinya menopang daun talas mungkin alas atau piring dan tangan kanannya sedang menyuap ke mulutnya. Beberapa detik terdiam dan begitu sadar aku langsung lari-lari bukannya lewat jalan tanggul yang seharusnya mengarah ke rumah. Tapi aku nerobos melewati gedung puskesmas tepat di samping gedung antara puskesmas desa dan PAUD dan di celah itu ada taman bermain anak-anak ya ada ayunan prosotan dan lainnya. Nah pas sampai di samping puskesmas, tiba-tiba ada yang memanggil. Bliss, Bliss. Mendengar suara panggilan nama jelas aku berhenti lalu melihat siapa yang memanggil. Dan ternyata yang memanggil itu temanku Muduk nama aslinya Mudi panggilannya Muduk. Aku perhatikan Muduk sedang duduk nyender di lantai dan sambil rokokan aku nggak nge kalau lampu puskesmas nyala aku tentu menjawab dengan alasan. Lalu aku cari air untuk mencuci tanganku dari kotoran yang diberi sama sosok menyeramkan di lapangan. Setelah itu aku kembali ke puskesmas untuk menemui Muduk tapi ketika ku sampailah kok gelap gulita. Emang jarak agak jauh sumur untuk mencuci tangan sama puskesmas. Melewati gedung PAUD. Sampai di puskesmas aku plonga-plongo. Lah malah minggat gimana sih si Muduk. Batinku sambil mencari sekeliling puskesmas mencari Muduk siapa tahu dia ngerjain aku dengan sembunyi mungkin di samping bangunan atau masul dan lainnya sampai aku cari di pot-pot bunga tapi tetap nggak ada. Tambah takut saat aku berpikir normal. Weh jangan-jangan Muduk tadi demit. Pikirku dan tiba-tiba merinding hebat. Klingukan lalu lari. Lari keluar lewat gerbang sekolahan dan lari terus sampai di samping rumah Pak Yatman yang ada bekas kuburan kuno, masih ada nisan-nisan tapi sudah tidak digunakan sebagai kuburan dan lambat laun sudah menjadi sebuah kebun. Sampai di situ di kebonan itu kan di situ masih ada pagar tembok setengah badan yang sudah mulai hancur termakan usia dan tidak terawat. Hei Cah Bagus, sapa suara lelaki agak lirih sepuh saat mendengar suara sapaan itu ku merinding mau langsung lari tapi kedua kakiku NGOPLOK, gemetar sampai nggak bisa untuk berjalan. Sampai menjalar ke seluruh tubuh, wes mbah, ojo mok wedeni mane wes cukup aku wes bolak-balik diweruhi demit. Wes mbah, ucapku lirih tiba-tiba muncul sosok hitam berbulu dari gelap dan rimbunnya pepohonan antara pohon jati dan bambu juga pisang dan lainnya. Sosok itu besar. Langkahnya saja bisa melewati pagar tembok setengah badan. Dan jelek, langsung duduk nyender di tembok pagar tepat menghadapku. Aku ngeluh pusing Gus. Cah Bagus, suara lirih sosok itu. Suara seperti orang lelah lalu menarik nafas. Ngeluh. Oh Mbah. Ultraflu gelembah, jawabku. Zaman segitu aku belum mengonsumsi Bodrex dan masih kecanduan Ultraflu jadi kemana-mana selalu ada Ultraflu Saiki Bodrex. Wes rak usah. Matur suwun, aku ngelu tenan menungso saiki kandanane Angel. Susah diperingatkan, ucap Mbah Gen, peringatkan tentang apa Mbah, tanyaku, ini lo tanah kuburan sudah ku peringatkan jangan ditanami palawija. Nekat orang-orang ini mana ditanami sayur-mayur, Mbah Gen, emang kenapa Mbah Lakan Bagus tuh bermanfaat di bawahnya biar adem hijehej, jawabku. Adem sih adem tapi kalau ditanami sayur-mayur palawija ya kasihan yang makan. Bisa terkena penyakit. Sebab virus-virus dari mayat bakteri-bakterinya diserap oleh tanaman, buah. Jadi sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan manusia yang memakannya. Susah memang dikasih tahu. Kamu nonton kok pulangnya kelewat batas. Jangan kamu biasakan, pesan Mbah Gen. Saya kan patuh sama orang tua. Jawabku, kok iso? Mbah Gen. Katanya nggak boleh pulang malam-malam makanya aku pulang pagi. Aku, wedus, wes ndang muleh. Bapakmu ngenteni. Kasihan, ucap Mbah Gen lalu berdiri dan kembali melangkah masuk ke area kuburan kuno. Pulang sana, ucap Mbah Gen hilang di telan gelap malam. Sepi tingak-tinguk sendiri lagi dan akhirnya kembali pulang. Misu-misu men sudah embun. Jalan sambil misu-misu nggak jelas. Malam hampir subuh embun sudah mulai turun. Baru berjalan sampai di depan penggilingan padi dalam hatiku berdoa jangan sampai ketemu demit lagi. Ampun dah, berkali-kali ketemu demit. Pocong bakun bagen wes-wes apes dan apak malam itu.